Di atas lautan kosmik yang tak berujung, sosok-sosok yang memancarkan aura mengerikan dan transenden tergantung di langit, muncul dengan jelas di depan semua orang. Itu adalah Yu Qianzu, Jiruyu, Chen Sisi, Sangguan Waner, Sue Hesengzu, dan Hong Huang Zulong. Mereka menjulang tinggi, dan setiap sosok memancarkan aura transenden yang mengerikan, dan mereka tergantung di atas pagoda Guyu, menutup dunia ini. Ini. Di bawah, ekspresi semua orang berkaca-kaca, dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Ini, apa yang mereka lihat? Sekelompok orang kuat transenden tiba-tiba muncul dari pagoda misterius itu. Apa-apaan ini? Ucap sekelompok orang tampak bingung. Harta macam apa pagoda ini? Itu dapat menampung begitu banyak orang kuat transenden. Jika hanya untuk menampung orang kuat saja, beberapa harta karun luar angkasa memang memiliki fungsi seperti itu, tetapi Qin Chen membawa menara ini keluar dari tanah terlarang gelap sebelumnya. Artinya, tanah terlarang gelap sama sekali gagal mendeteksi gangguan orang luar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta karun biasa. Hei, orang-orang ini. Setelah melihat Sisi dan yang lainnya, semua orang kembali tercengang. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakjubkan dan cantik di dunia ini? Dan jumlahnya lebih dari satu. Pada saat ini, semua pria, dan bahkan wanita, di seluruh tanah terlarang gelap putus asa. Saudari-saudari ini, gumam Fang Muling terkejut, dia sudah menjadi wanita tercantik di wilayah Bintang 13 Selatan, dan dikenal sebagai wanita tercantik di wilayah Bintang 13 Selatan. Tetapi ketika dia melihat 4 wanita di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut oleh penampilan mereka. Temperamen keempat orang di depannya masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, tidak hanya tidak kalah dengan dirinya, bahkan lebih baik darinya. Sikap dingin dan arogansi Yu Qianzu seperti bongkahan es di dunia yang menyebarkan kabut es, membuat sosok seputih saljunya tampak samar-samar, dan matanya sedingin es, seolah-olah tidak seharusnya muncul di dunia ini. Ruyu membawa semacam cahaya suci, seperti dewi di atas 9 langit, turun ke dunia fana, begitu sakral sehingga orang tidak berani melihatnya, seolah-olah melihatnya lebih jauh merupakan penghujatan. Chen Sisi sebaliknya memiliki pesona yang unik, pesona acuh tak acuh yang membuat banyak pria tak berani menatap langsung ke arahnya dan membuat jantungnya berdebar kencang. Sedangkan untuk Sangguan Waner juga terdapat sejenis keindahan iblis, kegelapan yang tak berujung seperti keluar dari api penyucian yang tak ada habisnya. Saat melihat Waner, kegelapan di hadapannya bahkan memberikan perasaan terang kepada orang-orang. Begitu keempat orang itu muncul, mereka langsung menarik perhatian semua orang, dan bahkan pertempuran antara penguasa istana Anyu dan Patriark Tuoba terhenti. Qianzu, jebak orang ini, tunggu sampai aku membunuh leluhur kegelapan ini, lalu aku akan menghancurkan Dewa Sifang itu. Dalam kehampaan, Qin Chen berbicara kepada Qianzu dan yang lainnya yang tiba-tiba muncul. Kemudian sosoknya berubah menjadi kilat dan menghilang tiba-tiba. Cahaya pedang tiba-tiba muncul di kehampaan dan menebas leluhur kegelapan. Arogan, ucap leluhur kegelapan berteriak dengan marah, baiklah, saya ingin melihat betapa arogannya Anda. Segera setelah dia selesai berbicara, energi gelap yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuh leluhur kegelapan, dan kekuatan Dharma dengan cepat menyatu ke dalam tubuhnya, dan dia tiba-tiba mengambil langkah maju. Dalam sekejap, gelombang gelap menyapu Qin Chen seperti tsunami, dan tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya pedang yang ditampilkan oleh Qin Chen. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan seketika dan saling memusnahkan secara instan. Leluhur kegelapan mengaktifkan Dharma dan tiba-tiba melompat ke depan, dan rune gelap muncul di langit dan bumi. Rune gelap ini membentuk sungai yang panjang dan dengan cepat berkumpul di tangan leluhur kegelapan, lalu meninjunya ke bawah. Dalam sekejap, seluruh kehampaan bergetar secara langsung dan menjadi sangat ilusi. Beberapa orang kuat yang hadir tidak dapat menahan sisa kekuatan pukulan ini dan mundur dengan keras. Bahkan Lord Dangmo dan yang lainnya mundur dengan keras. Pukulan kekuatan penuh dari transenden tingkat kedua sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Di depan leluhur kegelapan, Qin Chen tidak hanya tidak mengelak, tapi perlahan menutup matanya. Tinju gelap, menghadapi pukulan dari leluhur kegelapan, Qin Chen sebenarnya merasa sangat ramah dan akrab. Di bawah tatapan semua orang, dia tidak menghindar sama sekali,
tetapi langsung mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya, dan nafas luar angkasa yang mengerikan menyelimuti seluruh tubuhnya dalam sekejap. Tubuh dewa luar angkasa. Dia ingin menjadi kuat dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan serangan leluhur kegelapan. Gila, orang ini orang gila. Melihat tindakan Qin Chen, semua orang terkejut dan tampak tidak percaya. Bahkan transenden tingkat kedua dari tingkat yang sama tidak akan berani menerima serangan penuh dari orang kuat seperti leluhur kegelapan. Qin Chen hanyalah transenden tingkat pertama. Bukankah ini mencari kematian? Nak, kamu ingin mencari kematian. Melihat tindakan Qin Chen, leluhur kegelapan sangat marah hingga asap keluar dari lubangnya. Pukulan Dharma yang berisi asal-usulnya yang mengerikan menghantam Qin Chen dalam sekejap. Kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitarnya bergetar secara langsung, seolah-olah telah terjadi gempa bumi. Saat berikutnya terjadi ledakan, kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dan kekosongan itu langsung terkoyak menjadi celah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam dampak yang mengerikan, sesosok tubuh terbang mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Dan leluhur kegelapan juga telah kembali ke tempat asalnya. Langit berbintang bergetar, aura gelap yang tak terhitung jumlahnya tergagap, dan itu berantakan. Leluhur kegelapan memandang Qin Chen, matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kesungguhan. Orang ini benar-benar menahan pukulannya. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatannya, bahkan Master Transcendent tingkat kedua seperti Dewa Xifang tidak akan berani menggunakan tubuh fisiknya untuk menangkap serangannya, kecuali jika itu adalah orang kuat Transcendent tingkat kedua seperti penguasa Istana Anyu dan Patriark Tuoba. Tapi, mungkin mereka tidak akan berani memblokirnya secara langsung dengan tubuh mereka. Qin Chen di depannya hanyalah Transcendent tingkat pertama. Monster, orang ini hanyalah monster. Gumam leluhur kegelapan memandang Qin Chen di kejauhan, dan terkejut di dalam hatinya. Aura gelap sangat familiar. Di bawah pengawasan semua orang, aura gelap yang mengerikan meletus dari tubuh Qin Chen. Aura gelap ini tidak kalah dengan leluhur kegelapan. Di kejauhan, Qin Chen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Ayo lagi." Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan pedang karat misterius tiba-tiba meledak dengan cahaya pedang. Qin Chen bergegas maju. Cahaya pedang menembus lapangan. Tidak jauh dari situ, leluhur kegelapan tiba-tiba menyerang. Di depan leluhur kegelapan, sepotong cahaya pedang hancur, dan dia sendiri mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Mengangkat tangannya, bekas darah terlihat jelas di tinjunya. Sungguh energi pedang yang mengerikan. Pantas saja ia bisa melukai Dewa Xifang. Secara serius, gumam leluhur kegelapan memandang Qin Chen, apakah orang ini benar-benar hanya Transcendent tingkat pertama? Kapan Transcendent tingkat pertama memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Saat Qin Chen dan leluhur kegelapan bertarung, sedikit keganasan muncul di mata Dewa Xifang. Saat ini, ia sudah merasakan aura Chen Sisi dan yang lainnya, dan ternyata mereka semua hanya dalam keadaan Transcendent. Mereka hanyalah sekelompok orang Transcendent tingkat pertama yang ingin menjebakku. Sungguh konyol. Tepat pada waktunya, aku akan menangkapmu, yang cukup untuk membuat anak itu melemparkan tikus ke dalam perangkap. Sedikit keganasan melintas di mata Dewa Xifang, sosoknya langsung naik ke langit, menuju ke Chen Sisi dan yang lainnya. Transcendent tingkat kedua, melihat Dewa Xifang di depannya, Chen Sisi dan yang lainnya memiliki mata dingin, tanpa rasa takut atau panik, dan penuh dengan ketidakpedulian. Orang ini dan putranya adalah orang-orang yang pantas mati karena mereka mencoba menyerang Chen sebelumnya. Leluhur suci sungai darah. Ucap Yuqiansu memandang Sue Heshengzu dengan nada dingin. Iya nyonya. Ucap Sue Heshengzu terkekeh, dia sudah memahami maksud Yuqiansu. Dia bergoyang dan langsung berubah menjadi aliran cahaya darah dan bergegas menuju Dewa Xifang, menyerang Dewa Xifang dari depan. Kamu hanyalah semut Transcendent tingkat pertama. Bahkan kamu berani menantangku, aku akan menghancurkan tulangmu menjadi abu, menggerakkan ototmu dan mengupas kulitmu. Ucap Dewa Xifang sangat marah, amarahnya melonjak ke langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi amarah. Kapan seseorang yang Transcendent tingkat pertama berani menargetkan dirinya? Dia mengulurkan tangannya yang besar, dan telapak tangan besar melonjak dalam sekejap, dan tiba-tiba datang ke depan leluhur suci sungai darah, dengan sikap tak terkalahkan yang menyapu segalanya, tidak meninggalkan apapun. Dia ingin semua orang tahu bahwa meskipun dia terluka parah,
Sebagai seorang transenden tingkat kedua yang bermartabat, dia tidak dapat terprovokasi oleh transenden manapun. Telapak tangan dengan aura transenden tingkat kedua yang mengerikan langsung menghantam leluhur suci Sungai Darah. Tidak baik. Di kejauhan, mata semua orang membelalak kaget, dan Fang Muling bahkan berteriak. Orang-orang ini terlalu ceroboh. Mereka menyerang Dewa Xifang secara langsung. Bukankah ini mencari kematian? Dia ingin menyelamatkan, tapi sudah terlambat. Di bawah pengawasan semua orang, leluhur suci Sungai Darah terkena telapak tangan Dewa Xifang. Seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap, berubah menjadi cahaya berdarah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah. Terlalu mengerikan untuk disaksikan. Huff, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Apa kamu benar-benar mengira aku menjadi kucing sakit setelah terluka? Aku seorang transenden tingkat kedua, memiliki kekuatan dharma tertinggi. Membunuhmu, bukankah ini soal menjentikkan jari? Ucap Dewa Xifang berkata dengan bangga, mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Ini wajar, tidak peduli seberapa terlukanya dia masih berada di detasemen tingkat kedua. Intinya sangat berbeda dari detasemen tingkat pertama. Tidak peduli seberapa kuat detasemen tingkat pertama biasa, bagaimana dia bisa melawannya. Dewa Xifang mencibir dengan bangga, sementara orang lain di sekitar mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sayangnya, orang ini terlalu ceroboh, dan kematiannya tidak jelas. Namun, sebelum semua orang bisa menghela nafas dalam hati, tiba-tiba, terdengar suara mendengung, dan cahaya berdarah yang memenuhi langit dari ledakan leluhur suci Sungai Darah tiba-tiba menyebar dalam sekejap. Suara gelombang tak berujung bergema di seluruh dunia, dan lautan luas darah tak berujung dengan cepat menyebar ke seluruh langit. Dalam sekejap mata, itu mengisi kekosongan dalam jarak 1 juta mil di depan mereka. Sungai Darah, libatkan dia, teriak Yukiansu dengan dingin dari atas langit. Ya nyonya, suara gemuruh dengan cepat bergema di seluruh dunia. Lautan darah yang kental, yang hampir tidak bisa dihancurkan, melonjak seiring dengan pasang surut, terus-menerus menyapu ke arah Dewa Xifang. Gelombang besar melonjak ke langit, dan itu berbalik keluar untuk sepenuhnya menyelimuti Dewa Xifang, dan memblokir sisi dunia ini. Mencari kematian. Setelah melihat ini, mata Dewa Xifang tiba-tiba menyusut. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan aura besar menyapu tubuhnya. Dengan keras, gelombang kejut yang mengerikan tiba-tiba meledak ke segala arah, dan menyapu gelombang di sekitarnya. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dalam sekejap, tetapi pada saat berikutnya, lautan darah yang tak terhitung jumlahnya terisi dan terus mengalir menuju Dewa Xifang, seolah tak ada habisnya. Apa? Melihat pemandangan seperti itu, semua orang di kejauhan membelalak tak percaya. Hidup spesial, ucap seseorang berseru. Di lautan kosmik yang luas ini, terdapat berbagai macam bentuk kehidupan magis. Ada yang menjelma dari batu, dan ada pula yang menjelma dari roh halus. Meskipun makhluk istimewa ini pada akhirnya akan menjelma menjadi wujud manusia, esensi sebenarnya mereka sama sekali berbeda dari humanoid pada umumnya. Pemilik lautan darah di hadapannya ini jelas merupakan makhluk yang istimewa. Tak heran ia berani menghadapi Dewa Xifang secara langsung sebelumnya. Kehidupan istimewa. Hah? Kamu akan mati di depanku, buka. Teriak Dewa Xifang tiba-tiba meraung, dan tubuhnya bertambah besar, berubah menjadi ratusan juta kaki dalam sekejap. Kedua pupilnya seperti bintang terang, dan seluruh tubuhnya seperti raksasa yang berdiri tegak di langit dan bumi. Dengan tangan terentang, dia ingin menelan lautan darah yang sangat besar ini. Gelombang darah melonjak ke langit, dan energi darah yang tak terhitung jumlahnya melonjak langsung ke langit, berubah menjadi lautan luas yang runtuh. Meskipun leluhur suci Sungai Darah adalah dewa iblis kuno dengan bentuk kehidupan khusus dan dianggap abadi di antara para dewa iblis kuno, menghadapi transenden tingkat kedua dari Dewa Xifang, bagaimanapun juga, budidayanya terlalu jauh tertinggal. Di bawah aura Dewa Xifang yang mengerikan, lautan darah, asal-usul leluhur suci Sungai Darah, terus-menerus dimusnahkan dan menghilang sedikit demi sedikit. Selama Dewa Xifang diberikan waktu yang cukup, leluhur suci Sungai Darah pasti akan kelelahan dan jatuh sepenuhnya. Namun, leluhur suci Sungai Darah tidak sendirian. Di atas langit, Yukiansu tiba-tiba meraung. Mereka berempat mengerahkan aura transenden di tubuh mereka dan tiba-tiba mengaktifkan pagoda Guyu untuk menekan Dewa Xifang. Kekuatan luar angkasa yang mengerikan melonjak,
membentuk blokade luar angkasa yang unik, menutupi area ini dan menyelimuti Dewa Xifang. Brengsek, gumam Dewa-Dewa Xifang merasa bahwa kekosongan di sekitarnya perlahan-lahan mengeras seperti es, dan mau tak mau dia menjadi marah di dalam hatinya, dan hendak melawan. Tiba-tiba, kamu yang dari Xifang kan? Beraninya kamu menyerang Tuan Chen. Leluhur ini akan memberitahumu bahwa mulai sekarang, tidak akan ada tempat bagimu di langit dan di bumi, atau dunia bawah. Raungan naga bergema di seluruh dunia, dan saat berikutnya, Hong Huang Zulong muncul tepat di depan Dewa Xifang, dan mulut naganya yang besar langsung terbuka. Api naga kekacauan, nafas api naga yang mengerikan menyembur keluar, membawa nafas kekacauan yang tak ada habisnya, dan langsung mengenai tubuh Dewa Xifang. Ledakan tak berujung bergema dalam sekejap, dan Dewa Xifang meraung marah. Ingat nama kakekmu ini. Orang yang akan membunuhmu ini adalah Tuan Long Huang. Ini adalah serangan pertama Tuan Raja Naga ini di Lautan Kosmik. Ini ditakdirkan untuk dikenang oleh sejarah. Apakah kamu mengingatnya? Kata Hong Huang Zulong berdiri dengan gagah di langit, menyemburkan api naga yang tak ada habisnya, memusnahkan segala sesuatu di dunia. Kamu bajingan, kalian hanyalah cacing tanah yang transenden, yang juga layak disebut orang suci dan leluhur di depan kursi ini. Ucap Dewa Xifang meraung, dan aura mengerikan langsung naik ke langit dari tubuhnya. Namun, dia baru saja selesai berbicara. Dalam kehampaan, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul di belakang kepalanya dan menghantam bagian belakang kepalanya dengan keras. Itu adalah pedang iblis. Dewa Xifang berteriak. Jika dia berada di masa jayanya, pedang seperti itu secara alami tidak akan bisa mengenainya. Tetapi saat ini, dia sedang dalam luka serius dan kemarahan. Pedang iblis itu mengandung dampak jiwa yang mengerikan. Dalam sekejap, pukulannya yang keras memasuki lautan jiwanya. Bagaikan tsunami jiwa yang menerpa dirinya hingga pusing. Kalian semua pantas mati. Dengan pikirannya yang linglung, Dewa Xifang meraung dengan suara melengking, bersiap untuk melawan. Dan pada saat ini, 4 sosok cantik tiba-tiba muncul di samping Dewa Xifang, dan 4 aura kekuatan yang mengerikan naik ke langit dalam sekejap. Itu adalah Chen Sisi dan 4 lainnya. Keempat orang itu memiliki sosok yang cantik, muncul diam-diam seperti hantu. Dengan bantuan Pagoda Guyu, mereka hampir tidak mengganggu fluktuasi spasial apapun. Mata keempat orang itu dingin, dan keempat kekuatan bergabung dalam sekejap, menciptakan kekuatan yang kuat dan murni. Cahaya yang paling menakutkan meledak seketika dari tubuh keempat orang itu. Itu juga meledak ke kepala Dewa Xifang dalam sekejap. Kekuatan yang mengandung pesona tak berujung, dingin, dan kegelapan meledak dari tubuh Dewa Xifang dalam sekejap, dikombinasikan dengan pengekangan leluhur suci sungai darah, api naga yang mengerikan dari Hong Huang Zulong, dan pedang jiwa pembunuh dari pedang iblis senior. Ditambah dengan penindasan Pagoda Guyu, kekuatan ini meledak di tubuh Dewa Xifang dalam sekejap, dan dengan cepat menembus ke dalam tubuhnya. Meskipun Dewa Xifang adalah transenden tingkat kedua, dia tidak dapat menghentikannya, terlebih lagi dia dalam kondisi terluka parah. Kekuatan yang berdebar-debar dengan cepat mengalir ke dalam pikirannya, dan denyut jantungnya meledak langsung di sumbernya. Setelah Dewa Xifang memulihkan pikirannya, dan pikirannya pulih dari rasa pusingnya, kekuatan mengerikan ini langsung muncul di tubuhnya, dan cahaya mengerikan dengan cepat memenuhi setiap rambut di tubuhnya. Seolah-olah pisau tajam dingin dan menyakitkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berputar dengan kejam dari tubuhnya, organ dalam, anggota badan, dan tulangnya semuanya kejang hebat, dan seluruh tubuhnya merasakan rasa sakit yang hebat. Asal-usulnya sebenarnya mulai runtuh saat ini. Dasar bajingan sialan, aku akan membunuh kamu. Jeritan Dewa Xifang melengking dan menyakitkan, dan jiwanya runtuh. Kekuatan transenden tingkat kedua meledak dalam sekejap, mencoba menerobos pengepungan dan pengekangan Chen Sisi dan lainnya. Tapi itu sia-sia. Di bawah tindakan Yuqiansu dan yang lainnya, Dewa Xifang seperti bebek yang terikat, terkurung dalam kehampaan. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari penindasan kekuatan mengerikan ini. Hatinya penuh kepanikan, karena saat ini Dewa Xifang bisa dengan jelas merasakan datangnya kematian. Dia meraung seperti anjing gila, dan aura sumber yang berat melepaskan dampak gila dari tubuhnya, meletus lapis demi lapis. Asal-usulnya terbakar dengan ganas, jiwanya juga terbakar, dan kekosongan di sekitarnya.
terus-menerus dimusnahkan. Jebak dia, jangan biarkan dia membebaskan diri. Ucap Yukiansu berteriak dengan suara rendah, perasaan spiritualnya selalu menyadari semua ini dengan jelas. Di bawah kehancuran aura Dharma yang tak berujung, dia tidak dapat melihat dengan jelas segala sesuatu di depannya, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan perjuangan binatang yang terperangkap yang dilakukan oleh Dewa Shifang yang dihadang oleh mereka, dan jiwanya mengaum yang tiba-tiba penuh dengan kesakitan dan keputusasaan. Yukiansu dan yang lainnya membubung ke langit. Meskipun ekspresi mereka terlihat sangat menghina, mereka tidak ceroboh dalam tindakan mereka. Bagaimanapun, Dewa Shifang juga merupakan transenden tingkat kedua, dan mereka tidak boleh santai atau mengendur sedikitpun. Mereka tahu betul bahwa Dewa Shifang saat ini adalah seekor anjing gila yang sekarat, dan saat yang paling menakutkan bagi seekor anjing gila adalah ketika ia berada di ujung tali. Banyak kekuatan berkembang di pagoda Guyu, mengunci Dewa Shifang di dalam kehampaan. Kekosongan di sekitarnya berubah menjadi lubang hitam besar di bawah raungan dan ledakan Dewa Shifang sebelum kematiannya. Pemandangan seperti itu membuat Fang Muling dan yang lainnya kaget dan gemetar baik fisik maupun mental. Di kejauhan, leluhur kegelapan, Patriark Tuoba, dan penguasa istana Anyu secara alami melihat pemandangan menyedihkan dari Dewa Shifang. Entah kenapa, leluhur kegelapan dan yang lainnya hanya bisa gemetar. Pada saat ini, Qin Chen sudah muncul di samping leluhur kegelapan. Pedang karat misterius di tangannya berubah menjadi bayangan yang tidak terlihat dan langsung menyerang leluhur kegelapan. Leluhur kegelapan buru-buru tersadar, dan dengan raungan, Dharma gelap yang tak berujung mengatupkan kedua tangannya, dan tiba-tiba melambaikannya ke sekeliling. Dengan keras, kekosongan dalam jarak 1.000.000 mil di sekitarnya mendidih dan bergetar hebat. Terlihat dengan mata telanjang, kekosongan di sekitar leluhur kegelapan berubah menjadi riak dan gelombang, yang terus menyebar keluar, menghancurkan semua materi di sekitarnya. Namun, saat pedang karat misterius Qin Chen hendak dipukul, dia tiba-tiba mengaktifkan sumber ruang di tubuhnya. Dengan suara mendengung, kekosongan di depannya menjadi terdistorsi dalam sekejap. Pedang karat misterius itu tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Sekarang di depan leluhur kegelapan, alisnya langsung tertusuk. Leluhur kegelapan meraung, dan cahaya kegelapan yang mengerikan muncul dari tengah alisnya, seperti lubang hitam muncul, menelan segalanya, mencoba memusnahkan pedang karat misterius. Di saat yang sama, sosok leluhur kegelapan muncul dalam sekejap, dia mundur dengan gila, tidak berani mengambil pedang Qin Chen dengan paksa. Serangan Qin Chen sebelumnya cukup untuk melukai serius Dewa Shifang, jika dia terkena, dia pasti akan mati. Mata Qin Chen menyipit, dan pada saat kritis, dia langsung mengaktifkan sumber waktu. Langit berbintang yang luas tampak membeku sesaat, dan kekuatan di sekitarnya tiba-tiba berhenti. Dalam benak leluhur kegelapan, melihat ke belakang saat ini, dia dapat dengan jelas melihat bahwa sosoknya perlahan diskalakan 100 kali. Dia menyaksikan tanpa daya saat pedang tajam di tangan Qin Chen menembus lapisan kehampaan dan waktu, dan menusuk langsung ke tengah alisnya, tidak bisa bergerak. Tidak! Teriak leluhur kegelapan, matanya melebar. Tubuh besarnya langsung terpaku pada kehampaan, dan aura pembunuhan yang mengerikan menyerbu ke dalam tubuhnya bersama dengan pedang karat misterius, mengalir ke seluruh tubuhnya dan merobek segalanya. Leluhur kegelapan terkejut dan meraung. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Sebagai seorang transenden tingkat kedua yang bermartabat, kapan dia pernah mengalami momen yang begitu menakutkan? Terlebih lagi, itu dipaksa melakukan ini oleh seorang anak laki-laki yang baru saja menerobos transenden. Pada saat ini, dia langsung membakar asal-usul kegelapannya sendiri, dan aura yang melambangkan kegelapan sejati turun. Kekuatan ini sepertinya menarik seluruh lautan kosmik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung, menyebabkan segala sesuatu di dunia jatuh. Semuanya akan jatuh ke dalam kebinasaan selama-lamanya. Cahaya bintang di sekitarnya benar-benar padam, dan kehampaan yang tak berujung sepertinya tiba-tiba menjadi jurang yang benar-benar gelap, di mana ia terus jatuh dan tenggelam. Di kejauhan, Lord Dangmo dan yang lainnya menutup mata mereka karena ketakutan. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat apapun di depan mereka. Yang ada hanya kegelapan yang terus muncul, dan kegelapan yang tidak dapat mereka tinggalkan. Leluhur ini adalah Dewa Kegelapan.
Aku pasti akan membawamu ke dalam jurang di mana kamu tidak akan pernah melihat cahaya. Kamu akan terkikis oleh kegelapan dan menjadi budak kegelapan. Teriak leluhur kegelapan meraung histeris, dia tampaknya telah berubah menjadi lubang hitam pada saat ini, menjadi inkarnasi kegelapan, menelan semua materi cahaya. Benarkah itu? Namun, dalam kegelapan sunyi di mana semua persepsi menghilang, suara dingin tiba-tiba terdengar, di kehampaan di depan leluhur kegelapan, cahaya ilahi yang menyala-nyala mekar, itu adalah Qin Chen, seluruh tubuhnya mekar dengan cahaya hitam, dan menghisap aura kegelapan tak berujung di sekitarnya. Kegelapan pada dasarnya tidak berwarna dan tidak terang. Namun saat ini, tubuh Qin Chen bermekaran dengan cahaya hitam di jurang gelap ini. Dibandingkan dengan kekuatan gelap leluhur kegelapan, cahaya hitam di tubuh Qin Chen lebih terlihat jelas, seolah-olah menyebarkan jurang gelap dan menerangi keheningan yang mematikan ini. Langit malam membawa pemulihan visual bagi semua orang yang hadir. Itu hanyalah inkarnasi kegelapan, seolah-olah tidak ada yang bisa melakukannya. Suara acuh tak acuh terdengar. Nafas gelap tak berujung di dunia luas mengalir ke tubuh Qin Chen dengan gila, dan dengan cepat ditelan olehnya, berubah menjadi kekuatannya.